Hai semuanya, pada kesempatan kali ini Miss akan membahas materi serta kunci jawaban bahasa Inggris pada buku English for Nusantara kelas 7 halaman 198. Nah, langsung saja Miss akan membahasnya, yaitu di bagian enrichment. Dan di bagian enrichment itu yaitu selanjutnya ada write once more. Nah, jadi di sini terkait dengan pengayaan. Write once more itu artinya menulis sekali lagi. Di sini ada bagian A, kita baca dulu soal-soalnya baru nanti kita akan menjawabnya. Nah, di bagian A, choose a friend who is good at studying. You can ask him or her this question. Jadi di sini diminta kepada kita, pilihlah teman yang pandai belajar. Kamu bisa menanyakan hal-hal berikut kepadanya. Nah, di sini pertanyaannya, what subject do you like most? Nah, mata pelajaran apa yang paling kamu sukai? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, or what is your favorite subject? Atau apa pelajaran favorit kamu? Selanjutnya, what make you like it? Apa yang membuat kamu menyukainya? Selanjutnya, how do you enjoy it? Or what do you do to study the subject? Nah, artinya yaitu bagaimana kamu menikmatinya atau apa yang kamu lakukan untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Baik, di sini Miss akan membahas. Jadi, ini kan ada 4 pertanyaan. Ini kalau or ini sama aja ya, berarti dengan pertanyaan yang pertama. Jadi, di sini ada 3 pertanyaan. Selanjutnya, jawabannya di samping kanan ini, yang warna biru ini, tulisan warna biru ini jawabannya. Nah, sekarang jawabannya itu sudah terjawab dalam satu paragraf, mencakup semua pertanyaan ini. Nah, jawabannya yaitu I like mathematics and English the most. I like mathematics because it is logical and I like English because it is an international language. Nah, ini artinya saya paling suka pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Saya suka matematika karena logis dan saya suka bahasa Inggris karena bahasa internasional ya. Selanjutnya, I enjoy mathematics by practicing and counting it in real life application and I enjoy learning English by listening to music. Nah, ini artinya saya menikmati matematika dengan berlatih dan menghitung dalam aplikasi kehidupan nyata. Dan saya menikmati atau saya senang belajar bahasa Inggris dengan mendengar musik. Nah, mendengarkan musik. Nah, inilah mendengarkan musik. Jawaban selanjutnya and chatting with friend ya. Ini jawabannya ada di bawah, and chatting with friend. Nah, artinya dan selain mendengarkan musik dan chattingan dengan teman-teman ataupun mengobrol dengan teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian B, selanjutnya diminta kepada kita identify his or her study habit. You can ask him or her about his or her study habit using the following example. Nah, selanjutnya di bagian B, yang artinya identifikasi kebiasaan belajarnya. Kamu bisa menanyakan kebiasaan belajarnya dengan menggunakan contoh contoh berikut ya. Jadi di sini jawabannya. Ini kita pahami soalnya dulu agar kita tahu apa sih ya terkait dengan yang ditanyakan di poin B ini. Nomor 1, gak ada nomor ya, di sini langsung do you have a place to study? Nah, artinya apakah kamu punya tempat untuk belajar? Selanjutnya, do you keep everything organized? Apakah kamu punya kamu mengatur semuanya? Selanjutnya, do you make a schedule? Apakah kamu membuat jadwal? Nah, selanjutnya di sini you can also use how often do you? Jadi di sini artinya kamu juga dapat menggunakan seberapa sering kamu. Contohnya, how often do you do homework after school? Nah, artinya misalnya seberapa sering kamu mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, baiklah sekarang kita
akan membahas jawabannya dalam satu paragraf seperti ini. Di dalam satu paragraf ini sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, selanjutnya untuk pembahasannya sebagai berikut. I mostly study in home or school, but sometimes I also study at library or my friend house. Nah, ini artinya saya sering belajar di rumah atau di sekolah, tetapi terkadang saya juga belajar di perpustakaan ataupun rumah teman saya. I like to keep everything organized to make my study easier. Nah, ini artinya saya suka menata semuanya agar lebih mudah dalam belajar. Usually artinya biasanya, I make schedule. Saya membuat jadwal to understand what I'm going to learn. Agar saya paham terkait dengan pelajaran yang akan saya pelajari. Selanjutnya, I am not often do my homework after school because I have lunch and get a rest after school. Nah, ini artinya saya tidak sering mengerjakan pekerjaan rumah setelah pulang sekolah dikarenakan ini artinya dikarenakan saya makan siang dan beristirahat setelah pulang sekolah ini ya. Instead, I do my homework after dinner. Nah, artinya sebaliknya ya, saya mengerjakan pekerjaan rumah ataupun PR setelah makan malam. Nah, demikian terkait dengan pembahasan kali ini di halaman 189 mengenai pertanyaan di poin A dan poin B. Mudah-mudahan bermanfaat. And I think enough. Thank you on your watching. See you on the next video. Bye-bye.